Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Hai Review. Hari ini saya akan coba membahas salah satu sepatu dari brand lokal, yaitu Kenki, dengan siluet mereka yang baru saja diluncurkan pada beberapa bulan yang lalu, yaitu siluet K-Flex ya. Kalau teman-teman ingat, siluet ini digunakan pada kolaborasi antara Kenki dengan Staple dan juga Sabotage pada acara USS di tahun 2024 yang lalu. Hanya saja pada saat kolaborasi Staple, Sabotage, dan Kenki tersebut, konsepnya itu adalah dress style ya. Ini saya coba remind ke teman-teman kira-kira bentuknya seperti apa nih ya, mungkin teman-teman ingat ya, kalau sepatu ini itu konsepnya dia dress style, jadi lebih ke arah semi formal bahkan juga formal ya, makanya agak berbeda jika dibandingkan dengan general release K-Flex yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Kita coba bahas satu persatu, dimulai dari kotaknya. Kotaknya ini nggak ada yang spesial, inilah kotak yang umum digunakan untuk sepatu-sepatunya Kenki Sport Style ya. Kita langsung buka saja, dan inilah dia sepatunya, kita keluarkan, tidak ada lagi ya. Dan inilah dia sepatu Kenki Sport Style untuk siluet K-Flex dengan tajuk Metro Trail Series yang baru saja dirilis pada awal tahun ini di bulan Januari ya. Jadi Kenki di awal tahun 2025 ini mengeluarkan siluet K-Flex yang dirilis dalam 4 warna, yang mana saya beli di sini adalah warna yang all black, dan konsepnya itu adalah Metro Trail Series. Kenapa Metro Trail Series? Karena memang sepatu ini terinspirasi dari sepatu trail running ya. Ya, saya pernah lihat juga di Instagram atau di sosmed lainnya bahwa memang ada sepatu dari brand luar yang diduga menjadi inspirasi dari siluet K-Flex ini ya. Tapi memang di sini Kenki Sport Style memberikan sentuhan metro atau sentuhan kehidupan perkotaan yang harapannya itu bisa nyaman dan juga cocok untuk digunakan di kehidupan sehari-hari pada skena urban perkotaan ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara konsepnya. Kita coba bahas satu persatu aja ya sepatu ini, dimulai dari outsole-nya terlebih dahulu. Jadi outsole-nya ini terbuat dari Violent ya, berwarna hitam juga karena memang dominasi warnanya ini adalah warna hitam ya, sesuai dengan colorway-nya yang all black. Di sini bentuk dari outsole-nya, pola dari outsole ini serupa dengan pola outsole yang ada di sepatu Kenki kolaborasi antara Staple dan juga Sabotage beserta Kenki Sport Style yang mengusung konsep dress style pada tahun 2024 lalu ya. Nih, sebenarnya sama itu. Dilihat dari pola outsole-nya, ya kan? Hanya saja bedanya pada saat sepatu kolaborasi dengan Sabotage yang lalu itu belum ada tulisan Kenki di sini. Apakah memang saat itu dari bahasa desain memang diinginkan oleh Staple ataupun Sabotage tidak ingin ada logo Kenki di sini? Karena untuk yang versi general release-nya ini sudah ada tulisan Kenki-nya di sini ya, ada merek Kenki-nya di bagian outsole-nya ya. Tentunya kalau sepatu trail run outsole-nya tidak akan seperti ini ya. Ini bener-bener outsole yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari saja, simple, yang penting masih ngegrip, enak, nyaman, dan juga empuk ya. Ini midsole-nya terbuat dari Violent ya, itu empuk banget memang tuh. Dan desain dari midsole-nya bener-bener dinamis ya, jadi cocok untuk berkegiatan sehari-hari. Dari sisi desain midsole juga sama, tidak ada perbedaan jika dibandingkan dengan sepatu kolaborasi Kenki dengan Staple dan Sabotage ya, bener-bener sama tuh. Hanya saja memang untuk yang Kenki Staple Sabotage ini desain midsole-nya karena memang konsepnya itu dress style, jadi dia lebih ada kayak mengkilat-kilat gitu ya. Jadi dia kayak di coating atau dilapisi lagi sehingga memberikan looks yang lebih formal jika dibandingkan dengan sepatu general release ini yang lebih doff ya, nggak mengkilat gitu. Nah, naik ke bagian atas, ini uppernya itu terbuat dari knit material di seluruh bagian sepatunya ya. Tentunya dia berwarna hitam, yang mana untuk material knitnya ini dari sisi feel itu tidak terlalu halus dan juga tidak terlalu kasar. Dan kalau dirasakan, ini adalah knit material yang sama yang digunakan pada hasil kolaborasi Kenki, Staple, dan juga Sabotage ya. Dari looks juga benar-benar sama ya, tuh. Dari looks juga benar-benar sama, tidak ada perbedaan karena memang dugaan saya itu dua knit material yang digunakan adalah sama, baik yang kolaborasi maupun yang tidak. Hanya saja di beberapa bagian ya, karena memang sekali lagi konsepnya yang kolaborasi kan itu dress style, jadi dia ada beberapa bagian yang mengkilat dan secara desain itu diwakili oleh bahan pattern leather. Kalau yang ini dia lebih doff ya materialnya. Dan di sini juga lebih kalem dia desain yang dress style karena tidak ada kayak desain garis-garis seperti ini ya. Ini kan ada kayak garis 5 kali nih ya, di bagian lateral maupun di bagian medialnya itu sama. Tapi kalau yang di bagian dress style-nya itu tidak ada, benar-benar polos karena memang konsepnya adalah dress style yang cocok untuk digunakan pada kondisi-kondisi formal atau semi formal ya. Tentunya di bagian general release ini tidak ada material yang terbuat dari pattern leather ya, dan itu digantikan dengan beberapa material seperti misalnya di bagian heel ini
ini menjadi bagian yang nggak bener-bener black gitu. Jadi kalau pada sudut cahaya tertentu ini warnanya itu jadi nggak black kan, jadi kayak agak kehijauan atau agak kebiruan. Tapi pada sudut cahaya yang lain itu bisa berubah warnanya menjadi kayak warna hitam atau warna yang lain ya. Ya, jadi tidak sepenuhnya all black juga sih sebenarnya sepatu ini gitu. Tapi oke lah ya, di bagian heelnya di sini ada tulisan Kenki, logonya Kenki, everything in between, Kenki Sport Style. Karena memang sepatu ini masuk dalam lini produknya si Kenki Sport Style. Sama dengan sepatu K-Flex yang sebelumnya, di sini juga untuk pengencangannya menggunakan sistem yang seperti BOA system ya. Karena memang diinginkan kecepatan dan juga kenyamanan untuk beraktivitas sehari-hari. Jadi untuk tali temali sepatunya itu menggunakan sistem layaknya BOA system yang ada di sepatu trail running yang juga menjadi inspirasi dari sepatu ini ya. Seperti biasa sistemnya itu simple banget. Kalau misalnya mau dilepas ya, itu cukup diangkat ya. Kemudian kalau mau dikencangkan itu ditekan lalu diputar. Ya. Kalau mau dilepas lagi, diangkat, lalu diangkat bagian tangnya, ya, lepaskan kaki kalian. Lalu kalau udah selesai, dikencangkan, tekan, diputar. Gitu, simple ya. Dan di sini ada logo Kenkinya. Dan sistem BOA ini sebenarnya sudah dikenalkan juga di konsep yang dress style ya, sama tuh, logonya juga sama, ada logo Kenkinya. Hanya saja yang di sini dia warnanya putih ya. Kalau yang di sini kan warnanya hitam tuh, hitam merah gitu ya. Kalau yang di dress style dia warnanya putih. Tapi secara fungsi ini sama, diangkat, ya, lalu ditekan, diputar untuk mengencangkan seperti itu. Ya, satu lagi yang berbeda di bagian tali temalinya adalah kalau yang di bagian dress style itu ada desain penutup seperti ini ya, yang mana ini sebenarnya bisa dilepaskan, ya, di bagian sininya, tuh, gitu. Lalu kita buka dan kelihatan desain yang serupa dengan yang ada di K-Flex General Release ini, ya kan? Sama banget tuh. Jadi yang ini pun sebenarnya teman-teman kalau misalnya nggak nyaman dengan adanya pelindung ini, ya silahkan dilepas aja karena mungkin terlihat terlalu formal gitu ya. Nggak pengen ada bagian sabotage yang terbuat dari kulit ini, ya, karena ya itu kembali ke pilihan masing-masing ya. Ini untuk yang konsep dress style, kolaborasi Kenki, Staple dan juga Sabotage. Untuk desain pada bagian knit materialnya memang di bagian lateral maupun di bagian medialnya ini agak sedikit berbeda jika dibandingkan dengan yang dress style. Karena di sini ada tulisan kayak gini nih, K-Fit, lalu ada desain-desain seperti ini ya, aksen-aksen seperti ini yang juga berwarna hitam. Jadi dia kayak black on black. Jika dibandingkan dengan yang dress style itu kan nggak ada tuh desainnya ya, tuh lihat. Beda ya, karena di sini dia menggunakan puff printing material di sini ya, ada titik-titik seperti itu. Bagian sini juga ada titik-titiknya ya. Ini juga bagian dari bahasa desainnya mereka lah ya, Staple, Sabotage dan juga Kenki. Kenapa menggunakan desainnya seperti itu? Tapi memang untuk yang dress style ini jauh lebih kalem. Mungkin akan jauh lebih kalem kalau misalnya list putih ini diganti menjadi warna hitam kayak gini nih ya. Tuh misalnya ini kan full hitam ya, jadi kayak keren banget dan bisa lah dipakai kerja jadinya gitu. Meskipun ini konsepnya adalah trail running kan, terinspirasi dari sepatu trail running. Tapi kan kita juga sesering apa sih melakukan trail running gitu ya, apalagi saya running aja jarang sebenarnya. Tapi membawa konsep sepatu trail running di kehidupan metropolitan perkotaan gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah konsep yang menarik dan alhamdulillahnya ini dieksekusi dengan baik juga di siluet K-Flex ini. Kita coba lihat bagaimana insole-nya ya. Ini kita lepas insole-nya. Nah, inilah dia insole-nya, simple banget, desainnya Kenki, warna hitam, ini warna merah. Ini rasanya saya pernah lihat desain insole seperti ini, kodenya juga sama JD090, artinya insole ini adalah insole yang sama yang digunakan di sepatu Kitadake. Yang terakhir saya bahas itu sepatu Kitadake Road Type Riot, itu juga sama menggunakan insole JD090 ini ya. Kalau dibandingkan memang insole yang general release ini berbeda jika dibandingkan dengan insole yang ada di konsep dress style yang kalau kita coba lepas ya. Nah, nih yang konsep dress style itu dia desainnya warna pink, lalu ada kayak totol-totolan di sini ya. Ini timbul gitu dia materialnya. Tuh belakangnya juga warnanya kuning. Nggak ada kode JD090 dan memang secara desain ini berbeda ya. Ini kayak kesannya lebih letoy gitu di bagian depannya, tapi ini enggak. Dan lebih berisi dan ada kayak bagian-bagian yang menggelembung yang memberikan cushion tambahan di bagian insole-nya ya. Jadi memang secara konsep juga sudah berbeda sih, yang satu dress style, yang satu metro trail gitu ya. Dan memang untuk insole-nya ini adalah insole yang serupa dengan sepatu Kenki Sport Style yang lainnya, khususnya di sepatu Kitadake ya yang saya ingat gitu. Dari sisi kualitas coba kita lihat ya. Dari sisi kualitas apakah ada lem-leman yang kebuka ini?
Nah, ini udah mulai kelihatan ya, ada lem-leman kayak warna putih gitu di bagian depan sedikit. Ya, di sini ada juga sedikit nih putih-putih ya. Ini juga putih-putih, jadi di beberapa sambungan antara midsole dan uppernya itu ada terlihat bekas-bekas lem warna putih-putih gitu. Dan memang ketika dibuka sepatunya, hawa atau bau dari lem itu bener-bener kecium banget gitu ya. Dan nggak ada masalah sih sebenarnya buat saya pribadi, bentukan lem yang sedikit muncul itu tidak terlalu memberikan efek yang signifikan ketika dipakai karena tetap masih nyaman juga, dan nanti sepanjang waktu juga akan hilang gitu ya, dan kayak ketutupan debu dan lain sebagainya. Jadi buat saya pribadi nggak ada masalah. Tapi dari sisi konstruksi ini oke banget ya. Tuh, lining bagian dalamnya juga terbuat dari mesh material yang juga empuk, enak, dan juga kokoh gitu kalau dilihat ya. Seperti itu. Untuk fittingnya, sepatu ini saya menggunakan fitting yang true to size, dan alhamdulillahnya sih aman-aman aja ya. Meskipun saya pribadi tetap menyarankan kalau kaki teman-teman itu lebar atau wide, silahkan pilih satu size di atas size yang biasa teman-teman pakai. Misalnya saya nih, kaki saya 43, biasanya saya pakai ukuran 43. Lalu mau beli sepatu K-Flex ini ya, silahkan ambil di ukuran 44. Kalau misalnya kaki teman-teman itu tipe yang wide, karena kaki saya memang tipe yang narrow, jadi di ukuran 43 ini buat saya itu masih oke-oke aja sih. Dan dari sisi kenyamanan, keempukan, konstruksi, dan juga kualitas materialnya, sepatu K-Flex ini udah cukup oke buat saya. Memang ketika sepatu K-Flex yang Drestyle waktu itu keluar, ya ada kayak heel dropnya ya, jadi kayak kaki kita kayak agak turun, seolah-olah kayak desainnya itu agak sedikit menurun ke bagian depan. Tapi untuk sepatu ini, entah kenapa saya sudah tidak merasakan lagi. Apakah memang karena saya udah terbiasa menggunakan sepatu yang K-Flex Drestyle Kenki Staple Sabotage, tapi saya udah nggak merasakan lagi di sini, udah enak-enak aja. Dan sepatu ini menjadi permulaan yang baik untuk sepatu Kenki ya. Semoga kedepannya tetap bisa mengeluarkan produk-produk yang jauh lebih baik lagi tentunya. Entah itu penyempurnaan dari siluet-siluet yang sudah ada, ataupun kolaborasi-kolaborasi dengan menggunakan siluet yang sudah ada, ataupun di 2025 nanti mengeluarkan siluet-siluet baru. Ya, menarik untuk kita tunggu bagaimana gebrakan dari sepatu Kenki ke depannya ya. Kira-kira produk apa lagi yang perlu saya bahas pada video berikutnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih dan sampai jumpa.